Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendekatan deduktif dan induktif dalam pembelajaran perbandingan efektivitas dan inovasi teknologi, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Azura Nur Isnani dengan NIM 23053119 dan Kairani Aulia Rahma 23053017. Yang ketiga, Miftahul Husna dengan NIM 23053020. Dan yang terakhir yaitu Rahmat Andika Putra dengan NIM 23053151. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Azura Nur Isnani. Kepada Azura, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan deduktif. Slide selanjutnya. Jadi pendekatan deduktif itu merupakan metode pembelajaran yang bergerak dari konsep umum ke khusus. Dalam pendekatan ini, siswa diperkenalkan dengan prinsip, teori, dan rumus terlebih dahulu. Lalu diminta untuk menerapkannya dalam berbagai kasus. Lalu, ciri-ciri pendekatan deduktif. Slide selanjutnya. Ciri-ciri pendekatan deduktif itu yang pertama ada penyampaian materi dimulai dari konsep atau teori. Lalu, siswa menerima informasi secara langsung dari guru. Yang ketiga, penggunaan contoh atau aplikasi untuk memperkuat pemahaman. Nah, yang terakhir, lebih menekankan pada pemahaman logis dan sistematis. Slide selanjutnya itu keunggulan pendekatan deduktif. Nah, yang pertama, keunggulannya itu efektif untuk materi yang bersifat abstrak dan membutuhkan penjelasan sistematis. Lalu keunggulannya juga dapat digunakan dalam waktu yang lebih singkat karena penyampaian materi lebih langsung. Nah, kelemahan pendekatan deduktif itu siswa cenderung menjadi pasif karena hanya menerima informasi. Lalu kurang mendorongnya kreativitas dan eksplorasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Azura. Untuk pemateri kedua mengenai pendekatan induktif akan saya bacakan, yaitu pendekatan induktif bergerak dari konsep khusus ke umum. Nah, dalam metode ini, siswa pertama-tama diberikan contoh atau kasus. Nah, kemudian diminta untuk mencari pola dan membuat kesimpulan sendiri. Adapun ciri-ciri dari pendekatan induktif ini yang pertama yaitu siswa diberikan kasus atau contoh sebelum mempelajari teori. Yang kedua yaitu siswa aktif mengamati, menganalisis, dan menarik kesimpulan sendiri. Yang ketiga yaitu pembelajaran lebih berbasis eksplorasi dan diskusi. Kemudian keunggulan dari pendekatan induktif. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa. Yang kedua yaitu mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang ketiga yaitu membantu siswa memahami konsep secara lebih mendalam. Kemudian ada kelemahan dari pendekatan induktif ini, yaitu membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pendekatan deduktif. Kemudian bisa membingungkan bagi siswa yang belum terbiasa dengan pembelajaran eksploratif ini. Baik, selanjutnya untuk pemateri mengenai perbandingan hasil penelitian tentang pendekatan deduktif dan induktif akan dibacakan oleh Saudari Kairani Aulia Rahma. Kepada Rani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan hasil penelitian tentang pendekatan deduktif dan induktif. Yang pertama, pada penelitian pertama, perbandingan pendekatan deduktif dan induktif dalam pembelajaran matematika.
Nah, penelitian pertama dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Baharul Ulum Tambak Beras dengan membandingkan efektivitas pendekatan deduktif dan induktif dalam pembelajaran matematika bagi siswa kelas 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama dapat siswa belajar dengan pendekatan deduktif memperoleh rata-rata nilai 76,48. Yang kedua, siswa belajar dengan pendekatan induktif memperoleh rata-rata nilai 79,10. Yang ketiga, siswa dalam kelompok induktif lebih aktif dan dalam bertanya dan berdiskusi dibandingkan kelompok deduktif. Yang keempat, pendekatan induktif membantu siswa dalam mengenal keterampilan sosial dan akademik. Pada penelitian kedua, pengembangan perangkat pembelajaran dengan pendekatan deduktif-induktif berbantuan GeoGebra. Penelitian kedua ini dilakukan di SMA Negeri 1 Batu Jajar yang mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis kombinasi pendekatan deduktif dan induktif dengan bantuan GeoGebra. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa yang pertama perangkat pembelajaran yang dikembangkan memiliki validitas 87% sampai 89% atau disebut dengan sangat valid. Yang kedua yaitu kepraktisan perangkat pembelajaran berdasarkan angket guru dan siswa adalah 83% sampai 84% sangat praktis. Yang ketiga, efektivitas pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas siswa mencapai 81% atau disebut dengan sangat efektif. Yang keempat, kombinasi pendekatan induktif-deduktif membuat konsep abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rani. Selanjutnya, mengenai materi analisis dan implikasi dalam pembelajaran akan dibacakan oleh Saudara Rahmat. Kepada Rahmat, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu analisis dan implementasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan edukatif lebih efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa. Yang pertama itu berdasarkan penelitian pertama, siswa yang belajar dengan pendekatan induktif itu lebih aktif dalam berdiskusi dan bertanya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menemukan konsep sendiri, sehingga mereka itu lebih memahami materi dibandingkan hanya menerima teori dari guru. Yang kedua yaitu pendekatan deduktif masih relevan untuk konsep abstrak. Meskipun pendekatan induktif lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi siswa, pendekatan deduktif tetap memiliki tempat dalam pembelajaran, terutama untuk materi yang sangat abstrak atau kompleks. Yang kedua itu dalam beberapa kasus, siswa itu membutuhkan struktur yang jelas sebelum mereka dapat mengeksplorasi sendiri. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu kombinasi pendekatan deduktif, induktif lebih optimal. Penelitian kedua menunjukkan bahwa kombinasi kedua pendekatan itu memberikan hasil yang lebih baik. Awalnya siswa diberikan contoh dan diminta untuk menemukan pola atau induktif, kemudian mereka itu memvalidasi kesimpulan yang mereka buat dengan metode deduktif. Pendekatan ini membuat pembelajaran lebih bermakna dan sistematis. Empat yaitu teknologi seperti GeoGebra dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penggunaan perangkat lunak GeoGebra itu dalam penelitian kedua menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep secara lebih konkret. Selanjutnya itu software seperti ini memberikan siswa pengalaman belajar yang lebih interaktif dan eksploratif. Baiknya, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Rahmat. Eh, Kesimpulan dari dua penelitian yang telah dianalisis dapat saya simpulkan bahwa yang pertama yaitu pendekatan induktif lebih efektif dibandingkan dengan pendekatan deduktif dalam meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa. Yang kedua yaitu pendekatan deduktif masih penting untuk memahami konsep abstrak, tetapi kurang melibatkan siswa secara aktif. Yang ketiga yaitu kombinasi pendekatan deduktif dan induktif, terutama dengan bantuan teknologi, menghasilkan hasil yang lebih optimal dalam pembelajaran. Kemudian, penggunaan teknologi seperti GeoGebra dapat meningkatkan kreativitas dan pemahaman konsep secara lebih mendalam. Dengan demikian, guru sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode kombinasi dalam mengajar serta memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.